Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan buku matematika wajib untuk kelas 11 penerbit Erlangga karya Bapak Sukino. Bab yang akan kita bahas tentang program linear, tepatnya SPTLDV. Bagi Anda yang sudah punya bukunya, silakan dibuka LKS 4 halaman 65. Kita akan melanjutkan pembahasan nomor 6 sampai 10. Nomor 6, untuk X, Y yang memenuhi pertidaksamaan berikut ini, nilai minimum untuk fungsi f yaitu x plus y adalah, berarti masing-masing kita cari dulu titik potong terhadap sumbu x dan sumbu y ya. Untuk pertidaksamaan yang pertama, jika x-nya kita buat 0, y-nya bernilai 4. Kemudian jika y-nya yang kita buat 0, x-nya dapatnya 1, sehingga koordinatnya 0,4 dan 1,0. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, jika x-nya kita buat 0, maka y-nya bernilai 2. Jika y-nya yang kita buat 0, maka x-nya 3. Sehingga koordinatnya 0,2 dan 3,0. Kemudian pertidaksamaan yang ketiga, jika x-nya kita buat 0, y-nya bernilai 4. Kemudian jika y-nya kita buat 0, x-nya bernilai 3. Jadi titik koordinatnya adalah 0,4 dan 3,0. Kemudian kita ilustrasikan gambar ketiga garis tersebut ya. Kita pasangkan 0,4 dan 1,0, ini garis yang pertama. Kemudian 0,2 dan 3,0, ini garis yang kedua. Kemudian garis yang ketiga 0,4 dan 3,0. Nah, ini adalah garis yang ketiga ya, teman-teman sekalian. Langkah ketiga, kita menentukan DHP dengan cara menguji ketika x dan y-nya kita ganti 0. Untuk pertidaksamaan yang pertama, ketika x dan y-nya kita ganti 0, ternyata menghasilkan pernyataan yang salah, karena 0 tidak lebih dari atau sama dengan 4. Berarti untuk garis yang pertama, yang ini ya teman-teman sekalian, posisi 0,0-nya kita buang karena bernilai salah. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya berada di sebelah kanannya garis. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, kalau x dan y-nya kita ganti 0, ternyata juga menghasilkan pernyataan yang salah, karena 0 tidak lebih dari atau sama dengan 6. Berarti untuk garis yang kedua, yang ini ya teman-teman sekalian, yang bawah kita buang, yang atas kita ambil. Dan pertidaksamaan yang ketiga, ketika x dan y-nya kita ganti 0, ternyata menghasilkan pernyataan yang benar, karena 0 kurang dari atau sama dengan 12. Berarti untuk garis yang ketiga, kita ambil bagian bawah, kita buang yang bagian atasnya. Nah, ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya yang dibatasi oleh 3 titik, yaitu titik A 3,0, kemudian titik B, titik perpotongannya nanti akan kita cari, kemudian titik C 0,4. Sekarang kita akan mencari koordinat titik B dulu dengan cara mengeliminasi dua garis ini ya, karena melalui satu titik yang sama, yaitu titik B. Kita akan eliminasi dua garis tersebut. Yang pertama 4x ditambah y sama dengan 4. Kemudian yang kedua 2x ditambah 3y sama dengan 6. Kemudian karena di sini tidak ada yang sama variabel x dan y-nya, berarti kita kalikan yang atas itu dengan 3 agar nilai koefisien y-nya sama. Kemudian yang bawah tetap. Jadi kalau bagian atas dikalikan 3 berubah menjadi 12x ditambah 3y sama dengan 12, yang bawah tetap. Kemudian kita kurangi, 3y dikurangi 3y akan bernilai 0, 12x dikurangi 2x akan bernilai 10x, 12 dikurangi 6 hasilnya 6. X sama dengan 6/10. Nah, ini adalah nilai x-nya, atau boleh disederhanakan menjadi 3/5 setelah dibagi 2. 6 dibagi 2, 3, 10 dibagi 2, 5. Kemudian kalau kita substitusi ya ke persamaan yang pertama atau yang kedua, kita akan mendapati nilai y sama dengan 8/5. Jadi koordinat titik B adalah 3/5, 8/5. Kemudian kembali ke pertanyaannya, nomor 6 yang ditanyakan nilai minimum untuk fungsi f, berarti kita akan uji satu persatu. Yang pertama, dari titik A dulu 3,0, berarti di sini x-nya diganti 3, y-nya diganti 0. 3 ditambah 0 hasilnya 3. Kemudian untuk titik yang kedua 3/5, 8/5, kita akan juga masukkan ke sini ya. Berarti x-nya diganti 3/5, y-nya diganti 8/5. Kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 11/5. Kemudian kita ubah jadi pecahan campuran, hasilnya 21/5.
Kemudian yang C 0,4 kita masukkan ke sini, X-nya bernilai 0, Y-nya bernilai 4, 0 ditambah 4 hasilnya 4. Ingat yang ditanyakan nilai minimum, berarti yang terkecil di antara tiga nilai ini. Ternyata di antara tiga nilai ini yang terkecil adalah 21/5. Berarti jawabannya B. Lanjut nomor 7, model matematika suatu program linear adalah memaksimumkan fungsi sasaran fx y yaitu 40.000 x ditambah 30.000 y dengan syarat batas-batas sebagai berikut. Apabila masalah itu diselesaikan dengan garis selidik, maka persamaan garis selidiknya adalah persamaan garis selidik itu mengacu pada fungsi sasarannya fx, y yaitu 40.000 x ditambah 30.000 y. Jadi acuannya garis selidik itu disesuaikan dengan fungsi sasarannya, teman-teman sekalian. Kemudian kalau seandainya kita sederhanakan masing-masing dengan cara dibagi 10.000, berarti kita mendapatkan fx, y-nya adalah 4x ditambah 3y dan nilainya anggap saja k. Jadi untuk jawaban yang benar, persamaan garisnya mengacu pada fungsi sasaran. Kemudian setelah disederhanakan menjadi 4x ditambah 3y sama dengan k, di mana k adalah konstanta bilangan real atau nilai tertentu yang dicapai untuk memaksimumkan fungsi sasarannya. Jadi jawaban yang benar adalah poin D. Ini sama ya teman-teman sekalian, walaupun k-nya di sebelah kiri nggak ada masalah ya. 4x ditambah 3y sama dengan k, di mana k-nya konstanta real. Lanjut pembahasan nomor 8, nilai minimum fungsi fx, y adalah 2x ditambah 3y untuk x dan y pada daerah yang diarsir. Anggap saja teman-teman sekalian ini adalah garis yang pertama yang melalui koordinat 5,5 dan 0,0. Kalau kedua titik koordinat 5,5 dan 0,0 kita masukkan ke rumus berikut ini, maka persamaan garis yang pertama adalah y sama dengan x. Kemudian di sini untuk garis yang kedua 0,4 dan 4,0, keduanya kalau dimasukkan ke persamaan garis berikut ini, maka kita akan mendapati hasilnya adalah x ditambah y sama dengan 4. Jadi ini adalah persamaan garis yang kedua teman-teman sekalian. Kemudian untuk menentukan nilai minimumnya, kita lihat batas-batasnya teman-teman sekalian ya. Yang pertama ya, dibatasi oleh titik koordinat 0,4, kemudian juga dibatasi oleh titik B yang belum diketahui koordinatnya, kemudian dibatasi juga oleh titik ketiga atau titik C 5,5. Jadi kita akan terlebih dahulu mencari koordinat titik B dengan cara mengeliminasi atau substitusi dua persamaan garis yang sudah kita temukan. Yang pertama x plus y sama dengan 4, kemudian di sini y sama dengan x, berarti tinggal kita substitusi saja. Y sama dengan X, berarti Y yang ada di sini kita ganti X. X ditambah X hasilnya 2X, berarti X-nya sama dengan 2. Karena 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2. Kemudian karena Y sama dengan X, otomatis Y-nya juga bernilai 2. Jadi koordinat titik B adalah 2,2. Karena ketiga titik yang membatasi daerah himpunan penyelesaian, berarti untuk mencari nilai minimum tinggal kita masukkan ke fungsi sasarannya. Anggap saja fungsi F 2x ditambah 3y, kita uji dari titik A dulu 0,4, berarti x-nya diganti 0, y-nya diganti 4. 3 kali 4 hasilnya 12, kemudian untuk titik B 2,2, berarti x dan y-nya kita ganti 2, f sama dengan 2 kali 2 ditambah 3 kali 2, hasilnya adalah 10. Kemudian untuk titik C 5,5, berarti x dan y-nya kita ganti 5, 2 kali 5 ditambah 3 kali 5, hasilnya adalah 25. Karena pertanyaannya nilai minimum, berarti jawabannya adalah 10, yaitu poin D. Nomor 9, daerah yang diarsir pada gambar berikut merupakan himpunan penyelesaian dari suatu program linear. Nilai maksimum fungsi sasaran 4x ditambah 5y adalah, yang pertama kita cek ya dari gambarnya. Di sini DHP-nya dibatasi oleh 3 titik ya, 4 titik sebenarnya. Namun 0,0 kita abaikan karena pertanyaannya adalah maksimum. Berarti titik A yaitu 2,0, kemudian titik B yang belum kita ketahui, dan titik C 0,2. Jadi harus kita cari dulu
koordinat titik B dengan memastikan persamaan kedua garis. Untuk garis yang pertama, karena 6 berada di sumbu Y, berarti kita kasih variabel X, 6X. Karena 2 berada di sumbu X, berarti kita kasih variabel Y, ditambah 2Y. 6 kali 2 hasilnya 12. Kemudian untuk garis yang kedua, karena 2 di sumbu Y, berarti kita kasih variabel X. Ditambah dengan 6 berada di sumbu X, berarti kita kasih variabel Y. 2 kali 6 hasilnya 12. Kemudian nanti kita eliminasi teman-teman sekalian ya. Jadi pastikan koefisien X atau Y-nya harus sama. Kita akan menyamakan koefisien dari X-nya. Berarti yang atas ini kita kalikan 1 atau tetap. Kemudian yang bawah kita kalikan 3. Sehingga berubah menjadi 6X ditambah 18Y sama dengan 36. Kalau kita kurangi, 6X dikurangi 6X bernilai 0. 2Y dikurangi 18Y hasilnya negatif 16Y sama dengan 12 dikurangi 36 hasilnya negatif 24. Berarti nilai Y-nya adalah 1,5. Karena negatif dibagi negatif positif, 24 dibagi 16 hasilnya 1,5. Untuk mendapatkan nilai X tinggal kita substitusi ke sini boleh, ke sini juga boleh. Kita akan mendapati nilai X-nya ternyata 1,5 juga. Jadi koordinat titik B adalah 1,5, 1,5. Untuk menentukan nilai maksimumnya, kita substitusi masing-masing titik ke fungsi sasarannya. Untuk titik pertama 2,0 berarti X-nya diganti 2, Y-nya diganti 0. 4 kali 2 hasilnya 8. Kemudian untuk titik B 1,5, 1,5 berarti X-nya dan Y-nya diganti dengan 1,5. 4 kali 1,5 ditambah 5 kali 1,5 hasilnya 13,5. Kemudian untuk titik C 0,2 berarti X-nya diganti 0, Y-nya diganti 2. 5 kali 2 hasilnya 10. Karena pertanyaannya nilai maksimum yang terbesar di antara ketiganya adalah 13,5 atau 13,5, yaitu poin E jawabannya teman-teman sekalian. Soal nomor 10, nilai maksimum fungsi 5X ditambah 4Y pada daerah yang diarsir adalah, kita cek di sini ya, DHP-nya dibatasi oleh 5 titik. Yang pertama titik A 0,2, kemudian titik B yang belum diketahui koordinatnya, kemudian titik C juga belum diketahui koordinatnya, kemudian titik D koordinatnya juga belum diketahui, dan titik E koordinatnya 0,3. Jadi kita akan mencari koordinat titik B, C, dan D terlebih dahulu dengan memastikan persamaan garisnya. Perhatikan di sini teman-teman sekalian, di sini 0,5 dan 4,0. Kalau seandainya kita buat persamaan garisnya, kita akan mendapati 5 berada di sumbu Y, berarti nanti kita jadikan 5X. Kemudian 4 berada di sumbu X, berarti kita tambah variabel Y. 5 kali 4 sama dengan 20. Kemudian garis yang kedua adalah Y sama dengan 3. Untuk mencari titik koordinat D ini berarti Y sama dengan 3, kita substitusi ke persamaan garis ini ya teman-teman sekalian. 4 kali 3 12, 12 kita pindah ke kanan menjadi pengurangan. 20 dikurangi 12 sama dengan 8, 5X sama dengan 8. Berarti X-nya adalah 8/5. Kalau kita pasangkan dengan 3, berarti koordinatnya adalah 8/5,3 untuk titik D. Selanjutnya teman-teman sekalian, di sini untuk mencari titik C atau B, kita butuh persamaan garis ini. Ternyata dari negatif 2,0 dan 0,1, kita dapatkan persamaan garisnya adalah X dikurangi 2Y sama dengan negatif 2. Setelah itu, kita akan eliminasi dulu untuk menemukan titik C, yaitu 5X ditambah 4Y sama dengan 20. Kita eliminasi dengan ini. Namun koefisien X dan Y-nya karena belum sama, berarti ini kita kalikan 5, sehingga menjadi 5X dikurangi 10Y sama dengan negatif 10. Jadi kita akan menghilangkan X-nya dulu ya teman-teman sekalian. 5X dikurangi 5X akan bernilai 0. 4Y dikurangi dengan negatif 10Y hasilnya 14Y. 20 dikurangi negatif 10 hasilnya 30. Berarti Y sama dengan 30/14. Kalau kita sederhanakan hasilnya 15/7. Kemudian kalau seandainya kita substitusi ke persamaan 1 atau 2, maka nilai X yang akan kita dapatkan adalah 16/7. Jadi koordinat titik C-nya adalah 16/7,15/7.
Sedangkan untuk mencari koordinat titik B, berarti kita akan mengeliminasi garis X min 2Y sama dengan negatif 2 dengan garis yang ketiga. Garis yang ketiga ini 0,2 dan 4,0. Kalau kita buat persamaan garisnya, berarti X ditambah 2Y sama dengan 4. Jadi ini yang akan kita eliminasi ya teman-teman sekalian, dengan cara menghilangkan X-nya. X dikurangi X akan bernilai 0, 2Y dikurangi dengan negatif 2Y berarti bernilai 4Y, 4 dikurangi dengan negatif 2 hasilnya adalah 6, berarti Y sama dengan 1,5. Karena 6 dibagi 4 hasilnya 1,5. Kalau nilai Y 1,5 kita substitusi ke persamaan pertama atau kedua ini, kita akan mendapatkan nilai X-nya 1. Jadi koordinat titik B adalah 1,1 setengah. Karena kelima titik yang membatasi daerah himpunan penyelesaiannya sudah kita temukan, berarti kita bisa menentukan nilai maksimum dengan cara memasukkan ke fungsi f, yaitu 5x ditambah 4y. Setelah kita uji satu persatu, A, B, C, D, dan E, ada dua titik yang membuat nilai f-nya atau fungsi sasarannya menjadi maksimum, yaitu pertama titik C 16/7,15/7. Kalau kita gantikan ke X dan Y-nya, hasilnya adalah 20. Kemudian ternyata hasil 20 juga didapati untuk titik D 8/5,3 yang menggantikan X dan Y. 5 kali X berarti 8/5 kali 5 hasilnya 8, 4 kali Y berarti 4 kali 3 12. 8 ditambah 12 hasilnya 20. Jadi nilai maksimumnya dicapai oleh dua titik yang sama-sama bernilai 20. Jawabannya E. Gimana teman-teman sekalian? Paham ya untuk menentukan nilai optimum baik maksimum maupun nilai minimum yang ditanyakan pada masing-masing soalnya. Jadi ini adalah skema untuk membahas materi tentang program linear yang mencari nilai optimum. Semoga pembahasan video nomor 6 sampai 10 untuk LKS 4 ini semakin meningkatkan pemahaman Anda tentang SPTLDV bab program linear. Bagi Anda yang merasakan ada manfaat dari video ini, jangan lupa dukung kami dengan cara like, share, dan subscribe ya. Kita ketemu insya Allah pada video berikutnya. Kami undur diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.